Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati dengan NIM C1C019141. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dengan akuntansi, perkembangan transaksi syariah. Next. Pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah suatu sistem yang mengatur kegiatan mencatat, menggolongkan dan meringkas, melaporkan serta menganalisa data-data keuangan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Next. Perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional, yaitu yang pertama, dasar hukum akuntansi syariah tentu saja bersumber dari prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berasal dari Allah dan tertuang di dalam Al-Quran, serta ijma para ulama. Sedangkan dasar hukum akuntansi konvensional berasal dari undang-undang yang berlaku di suatu negara, sehingga akuntansi konvensional dapat diterapkan pada berbagai macam transaksi karena sifatnya lebih umum. Next. Hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertanggungan atas pelaporan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatannya maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan bagi umat muslim. Next. Perbedaan menurut para ulama secara singkat dari akuntansi syariah. Yang pertama, aktiva dalam akuntansi konvensional dibagi menjadi dua, yaitu tetap dan lancar. Sedangkan yang syariah dibagi menjadi harta berupa uang dan barang. Barang yang dimaksud terdiri dari barang milik pribadi atau barang dagang. Yang kedua, dalam konsep syariah, barang seperti emas, perak memiliki kedudukan yang sama. Next. Konsep konvensional mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan dan laba yang sifatnya mungkin. Sedangkan syariah menentukan harga dan mata uang yang berlaku, membuat cadangan untuk kemungkinan bahaya dan risiko. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal. Sedangkan syariah membedakan antara laba aktivitas pokok maupun laba dari sumber yang lain. Yang kelima, konsep syariah memakai kaidah bahwa laba ada ketika ada perkembangan dan pertambahan pada nilai baik yang sudah terjual maupun belum. Laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu nyata diperoleh. Dari pengertian dan perbedaan di atas, adapun kebaikan yang dapat kita dapatkan selaku akuntansi syariah. Yang pertama, dapat menggunakan prinsip sesuai syariat Islam yang menerapkan kewajiban. Yang kedua, adanya kebaikan dari akad-akad dalam akuntansi. 3. Kejelasan dalam keadilan dalam pelaporan keuangan. Keempat, menjadi salah satu cara ibadah kepada Allah dengan kejujuran. Yang kelima, jauh dari kata riba. Demikian hubungan antara akuntansi syariah, definisi maupun kebaikan yang dapat kita dapatkan. Sesungguhnya segala sesuatu pasti ada kebaikan yang terselip di dalamnya. Akuntansi syariah untuk menghapus apa yang tidak sesuai dalam akuntansi konvensional demi kebaikan umat muslim. Jadi kita sebagai umat muslim seharusnya dapat menggunakan sistem sesuai syariat Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Next, perkembangan transaksi syariah. Seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, masyarakat muslim menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sosial ekonomi. Semakin banyak institusi bisnis Islami yang menjalankan kegiatan operasional dan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada institusi bisnis Islami yang kemudian berkembang menjadi akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar dan berarti terutama mengenai kerangka teori yang mendasari dituntut mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Filosofi lain dari akuntansi adalah accounting follow the business. Perkembangan akuntansi merupakan
respon dan evaluasi terhadap perkembangan bisnis. Akuntansi perkembangan sesuai dengan dan dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan bisnis. Akuntansi berkembang meliputi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, tetapi juga akuntansi sosial, akuntansi sumber daya manusia, dan akuntansi keperilakuan. Akuntansi merupakan accounting treatment, akuntabilitas perusahaan dalam tanggung jawab sosial mereka. Akuntansi sosial manusia merupakan accounting treatment atas sumber daya manusia, tidak harap dengan cost tetapi aset. Next, kesimpulannya, mampu memahami konsep akuntansi syariah secara komprehensif, sehingga dapat membedakan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Akuntansi syariah akan mendorong perkembangan akuntansi menuju praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Praktik akuntansi syariah hadir sebagai jawaban atas permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Teori akuntansi syariah diperlukan untuk menjelaskan sebagai asumsi dasar yang mendasari praktik akuntansi syariah di Indonesia dan menjelaskan praktik akuntansi yang sudah berjalan dan landasan dalam pengembangan akuntansi syariah pada masa yang akan datang. Baiklah, itulah yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.